Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran otomotif. Di sini akan kita lanjutkan pengukuran komponen otomotif. Di depan saya sudah ada salah satu komponen, yaitu camshaft atau poros knob. Poros knob ini akan kita lakukan pengukuran. Nanti ada 3 yang akan kita ukur. Yang pertama run out camshaft, kemudian tinggi knob, yang ketiga diameter jurnal poros knob atau camshaft. Oke, ikuti video ini untuk mengetahui bagaimana cara melakukannya. Yang pertama kita ukur dari kelonjongan atau run out diameter jurnal. Oke, run out jurnal dulu. Alat yang kita pergunakan di sini adalah dial indikator. Ini posisinya sudah terpasang di magnetiknya. Tinggal kita paskan di jurnal. Pastikan menyentuh. Oke, ini yang paling bagus menggunakan meja perata sehingga bisa akurat hasil pengukurannya. Setelah menyentuh seperti ini, kita posisikan 0 untuk jarum yang panjangnya. Oke, ini sudah 0 ya. Semoga kelihatan gambarnya. Di sini sudah 0. Terus kemudian kita putar camshaft minimal 1 kali. Yuk kita ciriin sendiri. Ini misalkan ini, nanti akan kembali lagi ke sini. Oke, kita cek. Muternya boleh ke kanan, boleh ke kiri, bebas. Kita lihat penyimpangan terbesarnya ke kanan dan ke kirinya. 2 strip. Masih 2 strip simpangan terbesarnya. Oke, ini sudah 1 kali putaran. Jadi tadi ke kanan 2 strip, ke kiri juga 2 strip. Berarti 2 strip tambah 2 strip itu 4 strip. 4 strip di sini nilainya 1 strip itu 0,01. Berarti 4 kali 0,01, 0,04 mm. Oke, 0,04 mm. Kemudian kita bandingkan dengan harga standarnya limit. Oke. Di sini harga standarnya, atau bisa juga melihat pada buku manual, tapi kalau sudah disediakan seperti ini tinggal kita baca saja. Ternyata limitnya 0,05 mm. Padahal kita tadi pengukurannya adalah 0,04 mm. Berarti masih dalam kondisi yang bagus berkaitan dengan run out camshaft ini. Itu yang pertama. Kemudian kita pinggirkan dulu alatnya. Yang kedua, pengukuran tinggi tonjolan knob. Oke. Di sini ada 8 knob atau cam, di mana ada katup masuk, ada katup buang. Di mana nanti spesifikasinya akan berbeda antara in dan X. Oleh karena itu, nanti kalian bisa melihat di buku manualnya berkaitan dengan katup in itu yang mana saja, katup X yang mana saja. Contohnya ini. Nah, di sini sudah ada urutannya. Ada buang, hisap, hisap, buang, buang, hisap, hisap, buang. Oke, kalau mau dihafalkan mangga silakan. Kalau enggak ya di sini tinggal bisa lihat di buku manual atau bisa lihat di secara fisik langsung. Dilihat nanti antara saluran in dan X-nya. Kalau in itu berarti katup masuk, kalau X itu berarti katup buang. Kita contohkan satu saja. Kita contohkan yang di tengah-tengah. Misalkan ini. Kita contohkan salah satu katup. Alat yang kita pergunakan mikrometer. Sebelum kita pengukuran, mikrometer ini pastikan sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Lihat saja di video sebelumnya sudah kita masukkan. Sudah kita upload berkaitan dengan kalibrasi. Tinggal kita pasang. Kita pasang pada knob yang akan kita ukur, apakah in atau X. Untuk masih jauh seperti ini bisa diputar dengan timbelnya. Kalau sudah mau mendekati ya sudah menyentuh, tinggal kita putar pakai ratchet stoppernya maksimal 3 kali. Oke, sudah. Kemudian kita kunci lock clamp. Setelah terkunci, angkat, kemudian baca hasilnya. Di sini hasilnya ternyata 35, 36. Nah, 36,30. Hasilnya tinggi knocknya itu 36,30.
Bapak harap sudah nggak ada kesulitan lagi untuk membaca mikrometer 36,30. Tinggal harga ini kalian bandingkan dengan spesifikasinya. Oke. Misalkan cutoff in cocokkan dengan spesifikasi in, kalau X cocokkan dengan spesifikasi untuk knock X. Oke, di sini tadi yang in atau X kita cocokkan dulu. Tadi ini yang kita ukur ya. Nomor 1 2 3 4. 4 dari samping kanan. 1 2 3 4. Berarti buang. Kita cocokkan. Untuk buang itu berarti X 3636 sampai 36,46. Tadi hasilnya 36,30. Oke, berarti ini sudah melebihi spesifikasi karena sudah tidak masuk dalam rank 36,36 karena sudah di bawahnya. Berarti kesimpulannya knocknya ini sudah mengalami keausan dan harus berarti ya diganti yang baru. Oke, itu untuk tinggi tonjolan knock. Lakukan ke 8 knocknya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu pengukuran diameter journal poros cam. Di sini ada 4 dari paling depan 1 2 3 4. Ini diameter journal poros cam. Alat yang digunakan masih sama yaitu masih menggunakan mikrometer. Cara pengukurannya juga relatif sama dengan tadi pada saat pengukuran tinggi, makanya dipastikan bisa membaca mikrometer. Kita contohkan saja salah satunya. Ini jurnal nomor 1 2 3 nomor 3 ya, kita contohkan saja nomor 3. Kita kendorkan dulu lock lampnya. Kemudian kita pasangkan. Kita putar timbal kalau masih jauh, kalau udah dekat menggunakan ratchet stoppernya. Kemudian kita kunci. Baru kemudian kita baca. Oke, ternyata di sini hasilnya adalah 42,75. 42,75. Tinggal kita bandingkan dengan harga standarnya. Tadi yang kita ukur nomor 3, berarti ini 1 2 3 42,70. Ternyata tadi hasil pengukurannya 42,75. Berarti ini masih bagus karena nilainya masih di atas 42,70. Berarti keausannya belum melebihi spesifikasi. Berarti diameter jurnalnya masih bagus untuk contoh yang diameter nomor 3 ini. Untuk yang ini dan ini dilakukan dengan cara yang sama. Cuma untuk spesifikasinya silakan dibandingkan karena tiap jurnal ini nanti spesifikasinya berbeda-beda. Oke, kalau sudah diukur dibandingkan nanti kita bisa menyimpulkan apakah kondisi camnya ini masih baik atau sudah harus diperbaiki atau diganti yang baru. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita bahas. Semoga bisa dipahami. Kalau ada kesulitan silakan bisa ditanyakan di kolom deskripsi. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.